Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari K017 yang beranggotakan Fadil, Mikael, Dika, dan juga Syahla ingin mempresentasikan produk kami yang berjudul Seviling Geopolymer Bioconcrete. Di mana kerangka presentasi pada kali ini itu ada tahap 1 ada produk dan juga detail produk, yang tahap 2-nya ada BMC dan sistem produksi, tahap 3-nya ada estimasi biaya, tahap 4-nya ada target pasar dan pemasaran, dan juga tahap terakhir atau tahap 5 ada analisis kelayakan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai produk kami, yaitu Seviling Geopolymer Bioconcrete. Apa itu? Produk kami merupakan sebuah beton yang memiliki dua fitur utama. Yang pertama adalah Seviling dan juga menggunakan material alternatif. Berikut adalah proses bagaimana Sevilingnya itu dapat terjadi. Pertama itu kita harus mengisolasi dari si bakterinya tersebut. Ketika sudah mengisolasi bakteri, kami akan mencampurkan bakteri tersebut ke dalam crack yang ada di dalam betonnya. Setelah dimasukkan ke dalam crack tersebut akan menutup dengan sendirinya karena bakteri tersebut akan menutupi crack tersebut, seperti itu. Bakteri yang kami gunakan itu adalah Bacillus subtilis, di mana bakteri ini merupakan sebuah bakteri gram positif berbentuk batang yang mampu hidup dengan atau tanpa oksigen, mampu bertahan pada pH tinggi, dan juga mampu membentuk endospora ketika ia merasa terancam. Material alternatif yang kami gunakan ada 3. Pertama ada fly ash, yaitu sebuah produk samping hasil pembakaran batu bara. Ada juga slag yang merupakan limbah hasil proses produksi besi yang kaya akan kalsium oksida. Dan yang terakhir ada abu sekam padi, merupakan hasil dari pembakaran padi yang kaya akan silika amorfnya. Berikut adalah komparasi sifat mekanik, di mana ada full berbasis fly ash, full berbasis slag, full beton berbasis abu sekam padi, dan juga semen Portland yang biasa kita gunakan. Di berikut ada kekuatan dari kekuatan tekan, kekuatan lentur, dan juga kekuatan tariknya. Nah, berikut adalah hasil komparasi atau benchmark produk kami, yaitu Geofix, dengan produk beton yang sudah ada, yaitu Bacillus. Dari biaya, performa struktur, dan juga sustainability-nya yang tersebut, Geofix lebih unggul dibandingkan produk Bacillus. Nah, ada output yang kami harapkan, itu Geofix mampu menutup retakan hingga 0,5 mm, waktu layanan panjang dengan perawatan minimal, serta memulihkan kekedapan atau impermeabilitas serta sebagian kekuatan mekaniknya. Berikut adalah detail produknya, di mana di sini ada proses dari pembuatan Seviling Geopolymer Bioconcrete dari pemilihan bahan hingga melakukan pengujian sesuai dengan standarnya. Baik, selanjutnya masuk ke dalam BMC dan sistem produksi, di mana kami merancangkan anggarannya dengan melihat bahan baku utama, bahan agen self-filling. Next, ada biaya pembuatan dan peralatan. Selanjutnya ada biaya tambahan totalnya sekitar 2 juta. Memiliki 2 skenario. Skenario harga aktivator, di mana jika melalui skenario lab, kami memiliki net income sekitar 12 juta, sedangkan yang bulk atau industri itu 2,5 juta. Dan kami memiliki potensi pasar dengan melihat TAM saham-sahamnya, di mana TAM sendiri kami melihat referensi sekitar 200 triliun untuk pasar beton di Indonesia, sedangkan sahamnya kami mengambil 5%, sehingga kami memiliki harga jual Geofix sekitar 55 juta dan harga komersialnya 10,5 juta. Lalu ada potensi pasar atau segmentasi pasar target, di mana segmennya ada infrastruktur vital dan jembatan dan jalan masuk ke dalam prioritas primer kami, terowongan, tambang, dan struktur laut masuk ke dalam sekunder kami, green building masuk ke dalam tersier kami. Target produksi kami di awal kami memproduksi 120 meter kubik per tahun, yang artinya 10 meter kubik per bulan. Lalu HPP-nya 37,98 juta. Lalu proyeksi pendapatannya 6,6 miliar per tahun, di mana 55 juta per meter kubik, sehingga net income-nya 1,56 miliar per tahun dengan gross margin 30,9%. Sedangkan HPP bulk diproyeksikan mencapai 7,1 juta dengan skenario komersial industri. Selanjutnya, ini ada roadmap kapasitas produksi, di mana kami melakukan dengan validasi teknologi, scale up, dan industri. Selanjutnya ada justifikasi mengapa target harus 120 meter kubik per tahun. Yang pertama ada potensi pasar nyata, keterbatasan kapasitas produksi, risiko biaya aktivator, validasi dan sertifikasi SNI, kelayakan finansial, dan strategi iterasi komposisi tentunya. Selanjutnya ada kesimpulan target, di mana 120 meter kubik per tahun adalah target optimum hasil yang pertama, konservatif namun profitable, layak secara teknis dan finansial. Kami mengambil 30,9% gross margin, kurang dari 1 tahun break even, dan 5 kali potensi scale up di fase 2.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam asumsi dan dasar perhitungan, di mana pertama komposisi binder, kapasitas produksi, harga cultivator, harga bulk, direct labor, dan depresiasi peralatan. Kemudian kita akan masuk ke dalam perhitungan. Kemudian terdapat estimasi biaya untuk labor, overhead, dan COGS, di mana dari labor didapatkan total sebesar 400.000, prime cost-nya sebesar 35 juta, lalu overhead cost per meter kubik sebesar 2 juta, dan rekapitulasi COGS per meter kubiknya sebesar yang skenario lab sebesar 30 juta dan skenario bulk sebesar 7 juta. Kemudian ada pertama harga jual dan justifikasi, mana ada value based pricing, premium positioning, dan cost plus markup. Lalu ada skenario lab yang dimana HPP sebesar 30 juta dan harga jual 55 juta dengan justifikasi premium infrastruktur dan segmen pilot PUPR. Lalu ada skenario bulk di mana HPP-nya 7 juta, lalu harga jualnya 10 juta dan justifikasinya yaitu kompetitif versus beton mutu tinggi. Kemudian strategi margin dengan positioning kompetitif, di mana ada beton Portland konvensional sebesar 3 sampai 5 juta per meter kubik, lalu GeoFix scale up sebesar 10 juta per meter kubik, lalu GeoFix pilot sebesar 55 juta per meter kubik, dan terakhir ada basis import sebesar 80 juta per meter kubik. Lalu ada harga dengan fase pilot sebesar 55 juta per meter kubik, lalu ada fase scale up sebesar 25 sampai 30 juta per meter kubik, lalu ada fase industri sebesar 10,5 juta per meter kubik. Kemudian lalu kesimpulan, ada HPP atau COGS-nya sebesar 30 juta per meter kubik dengan skenario lab sebesar 7 juta dan bulk turun 81% dengan harga kebutuhan industri. Lalu ada harga jual sebesar 55 juta per meter kubik fase pilot dan 10,5 juta per meter kubik skenario komersial. Lalu berbasis value dan benchmark. Lalu gross margin sebesar 30,9% lab dan 32,3% skenario bulk. Ini stabil dan kompetitif versus Basilic dan beton Portland. Lalu ada net income sebesar 1,56 miliar per tahun dengan skenario lab dan 224,6 juta per tahun dengan skenario bulk. Dengan BEP kurang dari 1 tahun di kedua skenario. Lalu ada strategi di mana gross margin dipertahankan 30 sampai 35% untuk R&D dan sertifikasi SNI dan juga ekspansi produksi. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran, di mana terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama itu aspek lingkungan, di mana Geofix ini memiliki keunggulan berupa emisi karbon yang lebih rendah daripada beton konvensional lainnya. Lalu pada durabilitas memiliki potensi self-healing pada microcrack. Lalu pada segi ekonomi memiliki pengurangan biaya maintenance dikarenakan dia memiliki sistem self-healing. Lalu pada teknologi memiliki sistem berupa biobased dan juga inovatif. Pada aspek regulasi memiliki keunggulan berupa sejalan dengan green contraction. Selanjutnya itu pada segmentasi target pasar terbagi menjadi 2 kategori, yaitu primer dan juga sekunder. Pada primer kita fokus pada instansi pemerintah dan juga BUMN manufaktur seperti Kementerian PUPR, Dinas Bina Marga, BUMN, dan proyek jembatan. Lalu pada kategori sekunder kita terbagi menjadi 2, yaitu pada developer kawasan khusus seperti kawasan industri, pelabuhan, bandara, PLTU, dan juga PLTA. Lalu pada analisis kelayakan finansial, kita membaginya kepada 2 asumsi, yaitu asumsi dasar berupa produk beton geopolymer self-healing ini berbasis limbah, lalu memiliki target proyek konstruksi seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Lalu value utamanya yaitu mengurangi biaya perawatan dan ramah lingkungan dikarenakan dia terbuat dari bahan alami, yaitu fly ash, slag, dan abu sukabadi. Lalu pada asumsi finansial, kita memiliki perumpamaan berupa misalkan harga jual sebesar 1.200.000 per meter persegi, lalu biaya produksi sebesar 800 per meter persegi, sehingga didapatkan margin sebesar Rp400 per meter persegi, sehingga investasi dapat dihitung melalui setup produksi ditambah R&D dengan total sebesar Rp500 juta. Selanjutnya itu analisis kelayakan teknis atau PESTEL dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu politikal, ekonomi, sosial, teknologikal. Environmental ini merupakan salah satu poin penting dari analisis kelayakan teknis dikarenakan sangat kuat karena emisi karbon dioksida jauh lebih rendah dibandingkan beton konvensional. Jadi ini tuh menjadi competitive advantage utama. Lalu selanjutnya ada poin legal.
Selanjutnya adalah kesimpulan kelayakan, di mana pada kelayakan finansial sendiri, NPWP memiliki masukan positif sehingga menguntungkan untuk keberlanjutan. Sedangkan dari BEP-nya sendiri tercapai cepat dalam 2 tahun sehingga layak secara ekonomi. Lalu pada kelayakan teknis, kinerja mekanik geofix ini sangat tinggi secara bisa dibilang sebagai beton bermutu tinggi. Lalu pada environmental, memiliki benefit yang besar. Namun kekurangan utamanya hanya satu, yaitu self healingnya belum optimal. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf ya ada kesalahan kata. Terima kasih.